Oke guys, sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa di klik subscribe karena subscribe itu gratis, dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video saya guys. Oke. Oke teman-teman, balik lagi di channel Zepri 1997 atau Uzeming Horror Official ya. Balik lagi di channel yang membahas tentang makhluk mitologi, fantasi, dan horor ya. Oke, jadi kali ini aku akan membahas tentang makhluk dari SCP Foundation. Jadi kali ini aku akan membahas tentang makhluk imut yang sangat menggemaskan dengan bentuk lendir ya teman-teman ya, dan dia bernama SCP-999 atau biasa disebut dengan The Tickle Monster. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan SCP-99 ini atau The Tickle Monster ini, jadi saya ingatkan untuk video ini jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Zepri 1997 atau Uzeming Horror Official ini ya teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke dalam pembahasan tentang SCP-999. SCP-999 tampak seperti massa besar agar-agar dari slime dengan oranye dengan berat sekitar 120 lbs atau 54,4 kg ya teman-teman ya, dengan konsistensi yang mirip dengan selai kaca yang menunjukkan kasih sayang yang besar terhadap orang-orang. Jadi SCP-99 ini dia tidak berbahaya ya teman-teman ya. Jadi SCP-99 ini dia itu adalah makhluk yang sayang terhadap orang-orang atau tidak membahayakan sama sekali terhadap manusia ataupun makhluk lainnya. Dan lendir SCP-99 mengeluarkan bau yang sangat menyenangkan. Nah, itu tergantung pada orang yang telah berinteraksi atau diberitahu untuk mencium bau seperti coklat, cucian segar, beacon, mawar, ataupun play-doh ya. Jadi setiap orang yang berinteraksi atau dia berinteraksi dengan SCP-99 ini pasti mencium bau-bau yang sangat menyenangkan seperti yang tadi saya sebutkan atau aku sebutkan ya teman-teman ya. Jadi SCP-999 sangat suka pada orang-orang yang tidak bahagia atau terluka dengan cara apapun, dan orang yang mengalami depresi setelah berinteraksi dengan SCP-999 akan sembuh dari masalah mereka dan akan memperoleh pandangan yang positif tentang kehidupan. Wow, jadi sangat berguna ya. Jika ada SCP-999 ini di depanku, aku pasti akan rawat ya, karena dia bisa menetralkan pikiran kita menjadi kita rileks ataupun mengubah kita menjadi bahagia ya teman-teman ya. Wow, SCP-99 tampaknya mencintai semua makhluk dan dia merupakan makhluk yang sangat menyenangkan. SCP-99 memiliki bentuk dan suka makanan yang terdiri dari permen-permen. Wow. Dengan makanan favoritnya itu adalah Neko Wafer. Aku nggak tahu sih kalau misal di sini ada atau nggak ada, di Indonesia namanya Neko Wafer. Dan telah dikonfirmasi bahwa makhluk itu rela menyelamatkan orang lain dengan cara apapun. Wow.
Bahkan dia rela melompat untuk mengambil peluru untuk seseorang. Pokoknya dia bisa menyelamatkan orang-orang gitu ya yang dalam musibah gitu. Dia baik pokoknya. Jadi saat dia berinteraksi secara fisik dengan SCP-99 ini, orang atau makhluk tersebut akan mulai merasakan seperti kesemutan, seperti menggelitik, dan dia akan mengalami keadaan seperti euforia. Nah, kalau kalian tahu tentang euforia, nanti silahkan cek sendiri, cari ya di internet. Namun tanpa sepengetahuan siapapun, SCP-99 sebenarnya memiliki pikiran yang cukup gelisah. Kepalanya dipenuhi dengan suara-suara yang tak terhitung jumlahnya, yang terus tertawa dan tertawa. Jadi di dalam pikiran SCP-99 ini banyak hal-hal yang menyenangkan, atau banyak suara-suara seperti tertawaan gitu, dan dimana dia itu bisa pokoknya dia bisa membuat orang tertawa dengan pikirannya itu ya teman-temannya. Dan terkadang juga dia menangis dan tampak sebagai kepribadiannya yang terpisah ya. Jadi dia kadang nangis, kadang tertawa, begitulah seperti orang juga ya. Kadang di depan dia tertawa namun hatinya menangis gitu juga. Wow. SCP-999 mampu mentransfer suara-suara ini ke orang lain, membuat mereka tertawa dan damai sebelum kembali ke pikirannya. Jadi hal-hal yang ada di pikirannya SCP-99 ini yang berbau tentang tertawa atau menyenangkan bisa kembali lagi ke dalam SCP atau masuk lagi ke dalam pikirannya SCP-99 ya teman-teman ya. Wow. SCP-999 memiliki kemampuan untuk membuat siapapun di hadapannya bahagia dengan mentransfer suara gilanya ke dalam pikiran mereka. Jadi gitu, yang tadi seperti aku katakan tadi, dia dapat mentransfer suara yang menyenangkan itu atau suara gilanya itu hingga ke orang lain ya, ke orang lain transfer gitu, sehingga orang tersebut yang punya masalah atau punya kesedihan menjadi tertawa ya, atau menjadi senang dan damai. Wow, keren loh pokoknya SCP-99 ini. Bahkan dia dapat menyembuhkan gangguan mental seperti depresi dan PTSD, dan dapat menenangkan pembunuh berantai juga dia. Wow. Jadi psikopat pun bisa ya. Psikopat pun bisa ditenangkan oleh SCP-99 ini ya teman-teman ya. Wow. Bahkan SCP-682 tidak kebal terhadap efeknya. Wow. Jadi dia sudah pernah dicoba dipertemukan SCP-999 dengan SCP-682 ya. Dan akhirnya SCP-682 jadi lunak dan jadi jadi jinak ya di depan SCP-99 ini ya. Keren loh anjir. Dan SCP-682 tertawa berbahak-bahak ketika menyentuh SCP-999 ini. Wow. Dan Yayasan SCP Foundation pun percaya bahwa dia akan berguna untuk menenangkan siapapun atau menenangkan makhluk-makhluk SCP yang ada di SCP Foundation ya teman-teman ya. Bahkan dia bisa menenangkan ayahnya, si Raja Merah. Wow. Jadi sebenarnya SCP-99 ini mempunyai kisah atau kisah yang sangat panjang di masa lalunya ya. Dan dia memiliki nama ayah
namanya si Raja Merah. Aku nggak tahu siapa itu. Nanti jika view ini banyak, kita akan lanjut, kita akan menggali tentang SCP-99 ini teman-teman ya. Dan namun jika SCP-99 ini mentransfer sejumlah besar suara ke subjek yang disentuhnya, itu akan mengakibatkan subjek mati karena tertawa yang tidak terkendali. Wow, jadi bahaya juga ya. Jadi dia itu harus bisa mengendalikan subjek atau orang yang dibuatnya tertawa agar tidak kelebihan. Karena jika kelebihan tertawa dan tidak terkendali, maka subjek tersebut bisa mati tertawa ya, ataupun bisa menjadi gila ya teman-teman ya. Wow. Oke, jadi itulah penjelasan tentang SCP-999 atau The Tickle Monster ya, atau monster tickle ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di subscribe dah. Dan jika kalian ingin mendapatkan tentang penjelasan lain tentang monster-monster SCP Foundation atau Trevor Henderson ataupun Urban Legend, silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Dan jika kalian ada memiliki foto tentang penampakan, nanti kita akan bahas juga, silahkan kirim aja di emailku ya, nanti aku akan taruh di deskripsi. Oke, jadi percaya atau tidak percaya, mitos atau fakta, itu kembali lagi pada diri kalian masing-masing, karena channel ini hanya bertujuan untuk menghibur dan menambah wawasan kalian aja ya teman-teman ya. Oke, jadi saya Zepri 1997 atau Zeming Horror Official. See you and goodbye.